Bakso berani beda. Ayam kebangetan. Mie ayam smoky. Ayam bakar. Wow, mantep lur, baksonya lur. Jos. Lur, bakso-baksonya lur. Wah. Bakso berani beda. Bu, kalau disebut berani beda itu yang beda apanya, Bu? Memang untuk varian dan rasanya beda Pak, spesial. Oh. Apa aja, Bu? Ada untuk bakso yang granat yang isi pedas, cetar membahana badai. Untuk yang meteor isinya babat unik, enaknya jos. Untuk yang isi keju, nikmat gurihnya alamak lidah jadi joget. Waduh. Ada yang telur, ada yang original. Untuk ganden prasara, ini yang bakso yang paling cantik, paling seksi sedunia. Ada tulang ikannya. Nah, untuk bakso urat awet muda, yang nikmatnya dahsyat menggema di udara. Ya. Yang ini untuk melayani bakso granat, original sama telur. Ini lur, bakso-baksonya lur. Ada tahunya, sawi, soun, terus apa lagi nanti? Nggak di Jakarta, nggak di sini ceritanya sama. Ketika kita awal jualan ini 1 mangkok, 4 mangkok, 10 mangkok itu sudah top sekali itu. Bahkan di Jakarta itu kita mulai buka dari jam 7 sampai jam 11. Itu laku cuma 4 mangkok ya. Terus ya kesananya akhirnya kita berproses, terus pikir konsep-konsepnya harus bagaimana itu, terus kita ketemu beberapa konsepnya dan bisa jalan. Tapi konsep semacam yang kita terapkan itu kalau di Jakarta itu bisa paling tidak 6 bulan baru bisa jalan. Tapi di Temanggung ini 1 bulan kita konsep itu langsung der. Jadi waktu itu viral sekali itu bakso berani beda. Awal-awal Agustus tahun 2012 itu sempat der kemana-mana. Ini hampir setiap waktu ini ramai penuh. Ini lor, bakso meteornya mau saya kasih kecap dulu biar tambah lezat. Wah, aromanya menggugah. Ini kuahnya tak seruputnya dulu. Wah, seger. Kuahnya bener-bener seger lur. Kita berawal dari cerita yang sama, dari setiap orang berusaha yang mengalami jatuh bangun. Kita berangkat ke Jakarta sekitar tahun 2011. Kita belum tahu mau usaha apa. Cuman sudah ada gambaran, ada rencana kita mau buka bakso untuk merintis usaha di Jakarta. Tapi berhubung kita belum punya pengalaman sama sekali, maka kita mengawali usaha ini dengan jualan cilok. Kita berawal dari cilok. Dan ketika itu saya sudah bilang sama istri saya, ini saya bukan jualan cilok, tapi saya jualan bakso. Kemudian kita berproses, akhirnya sampailah kita bisa bikin bakso. Bakso meteor lah ini. Tahu, babat, soun, bakmi sama mie kuning ya, sama sawi. Oh ya, kalau di daerah Temanggung biasanya bakso itu sebagai pengganti nasi ya, pakainya kupat.
awal-awal kita jualan bakso itu selalu ya dimanapun bisa terjadi kita bersaing dengan orang-orang yang sudah terdahulu, yang sudah jam terbangnya sudah lama, dan kita selalu diikuti. Ketika kita mau bikin ini seperti ini itu kita diikuti terus, dan tentunya orang yang jam terbangnya lebih lama ini lebih bisa menguasai pasar. Nah, akhirnya kita berpikir bagaimana kita membuat satu menu bakso ini yang tidak mudah ditiru. Maka kita bikin bakso berani beda itu. Jadi ada varian, ada granat, meteor, telur, keju, kemudian ada bakso prasejarah, itu bakso paling cantik, paling seksi sedunia. Kemudian ada bakso urat awet muda. Kenapa dinamai bakso berani beda gitu? Jadi awal-awal kita mau jualan itu dengan menu yang seperti itu kita agak-agak ragu gitu. Apa nanti orang nggak ketawa ya? Gitu. Nah, disitulah kita dikuatkan oleh istri saya ya waktu itu. Udah nggak usah ragu, kasih nama saja bakso berani beda gitu. Jadi awalnya nama bakso berani beda dari situ. Benar-benar mantap ini lur. Jos babatnya lur. Ini lur. Wah. Kasih kuah serutup, diserutup lur. Mantap, mantap. Mantap pokoknya ini. Untuk ikonnya itu karena harga kita lebih terjangkau, jadi di granatnya, jadi granat yang isi pedasnya cetar membahana pada itu. Kemudian setelah granat itu peringkat yang ke berikutnya itu di bakso prasejarah. Nah, ini bakso yang fenomenal, ini bakso prasejarah ini. Iga yang ada dagingnya dibungkus dengan bakso. Wah, wah, ini mantap ini. Baksonya menyatu dengan daging iga. Tahun 2011 kita mulai dan banyak cerita di situ. Maaf di sini mungkin saya sedikit ngasih gambaran untuk para pemula yang mau mulai usaha ya. Memang bakso berani beda bukan siapa-siapa dan belum apa-apa gitu. Tapi kita mulai usaha ini mungkin cukup ada cerita bagi siapa saja untuk diambil motivasinya. Jadi untuk mulai usaha ini kita pernah 4 kali 6 juta, 2 kali 6 juta, 2 kali 4 juta dan semuanya nggak ada yang berhasil. Dan waktu itu kita diberi uang sama seseorang hanya 1 juta, yang waktu itu kita agak-agak bagaimana ya, dia berharap dengan 1 juta itu bisa berhasil. Nah, kita bingung bagaimana 6 juta 2 kali saja gagal, 4 juta 2 kali saja gagal. Dan dia berharap 1 juta ini kita bisa jalan, dan ternyata dari 1 juta itu malah kita jalan dengan konsep yang kita bangun sebuah konsep gitu. Jadi bukan asal dagang. Ada konsep-konsep marketing yang harus dijalankan. Nah lur, ini kalau bakso granat itu, nah ini dibuka lur, ya. Nah ini ada sambalnya, ada ampelati, sama kasih jeruk. Nah, kenapa kasih jeruk? Biar ampelatinya tidak begitu bau ampelati, tapi tercover oleh baunya jeruk. Nah gitu. Ini lur, sambal ampelati, dalamnya ada daun jeruk, makanya sebut granat. Kenapa kok granat? Karena nanti pedesnya cetar membahana. Wah lah, ini ditambah saus ini, belai ini. Wah, ini taruh ini. Sudah pedes, tambah pedes lagi nih. Manis. Lur, wah. Ini butuh perjuangan lur, bakso prasejarah lur.
Karena daging ketemu daging, Lur. Wah. Ini harusnya dicokot itu, Mas. Jangan digitukan, Mas. Nggak ada sensasinya, Mas. Nah. Angkat tulangnya, Mas. Terus digigit, Mas. Nah. Jadi bakso dan daging igannya menyatu, Mas, kalau diangkat tulangnya terus digigit. Kalau ini masih konvensional, Mas, disigar-sigar tuh. Dari bikin cilok ini selama kita beberapa hari kita coba modif dari cilok yang bumbu kacang itu kita coba pakai kuah. Nah, kita inovasi. Kita nggak pernah ikut tukang bakso, nggak pernah belajar dari siapapun, jadi kita belajar secara otodidak, kita mengangan-angan gitu. Nah, satu ketika rasa itu pas menurut beberapa kalangan, kemudian memberikan saran, ini kuahnya sudah enak, kenapa nggak dibikin bakso yang bener gitu. Nah, dari situ kita mulai berpikir, dan akhirnya kita inisiatif ke pasar untuk bertemu dengan tukang-tukang bakso untuk tanya menu dan resep-resepnya itu. Saya sadar setelah beberapa kali saya tanya, dan hampir semua yang saya tanya ini marah gitu. Lah, kamu yang mau bikin bakso kok nanya-nanya? Ya terserah kamu, katanya gitu. Dari situ saya berpikir, oh iya, ini kan rahasia, kenapa saya nanya-nanya gitu. Terus akhirnya secara singkat saya belajar di Google. Saya cari di Google, akhirnya ketemu bumbu dan semua kelengkapannya, dan saya bawa ke tukang penggilingan. Dan dari tukang penggilingan itu tidak serta-merta bisa nerima apa yang saya bawa itu. Waktu itu karena saya sempat ditolak dari satu penggilingan satu ke penggilingan yang lain gitu. Dan belakangan hari saya ketahui kenapa saya ditolak, ternyata waktu itu saya gilingnya itu cuma sekilo. Jadi penggilingan itu repot untuk gilingnya, dia nggak bisa gilingnya. Nah itu. Dan kesimpulannya setelah ke sininya ternyata untuk bumbu itu simpel sekali untuk bumbu bakso itu. Bawa daging, bahan itu datang ke tukang giling, di situ itu sudah disediakan bumbu-bumbu untuk baksonya itu. Dan sesimpel itu sebenarnya, nggak perlu kita cari ke Google, nggak perlu kita tanya-tanya ke siapa. Ternyata sesimpel itu. Dan hal itu saya ketahui karena saya sudah action dulu gitu. Tanpa action itu mungkin saya nggak tahu apa-apa. Saya itu SMP, SMA nggak tamat, udah sampai kelas 3 nggak tamat karena satu dan lain hal. Terus untuk konsep-konsep di Bakso Berani Beda ini kita memang detail, kita mempelajari banyak hal tentang bagaimana karakter tulisan, karakter warna gitu. Kita belajar ke sana. Jadi banyak hal yang berusaha kita tahu gitu dari situ untuk membuat konsep di Bakso Berani Beda ini. Harapan ke depan Bakso Berani Beda terus tetap bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk diri saya dan keluarga saya dan orang lebih banyak lagi. Sukanya ini justru banyak hal dari setelah kesini nih, ketika kita ingat prosesnya gitu, itu kita bisa bersyukur, bisa senang. Alhamdulillah, senang sekali kita hari ini sudah sampai pada saat ini, terutama yang seperti itu. Untuk yang lainnya, otomatis kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan ya bisa teratasi lah. Terus ada kenikmatan tersendiri ya dari usaha yang kita bangun ini, banyak dikenal, dan ya bagaimana, senang saja sensasinya gitu. Untuk mulai satu usaha, kalau kata saya action saja, nggak usah menunggu harus dengan modal sekian, nggak harus menunggu harus sudah bisa ini atau itu dulu, karena kebiasaan itu akan kita dapat setelah kita berjalan. Jadi saya sering pesan sama anak-anak saya juga untuk mulai satu usaha, nggak harus dengan satu modal yang besar dan tidak harus menunggu bisa ini itu. Think outside of the box. Ini seiring dengan usaha yang kita bawa ya, Bakso Berani Beda gitu. Jadi think outside of the box, jadi berpikir atau menciptakan sesuatu yang kemungkinan orang lain itu belum sempat untuk menciptakannya atau memikirkannya.